Lukas yang jauh ditangkap sama Yohanes beras busuk di DKI. KPK pura-pura bodoh. Tersangka korupsi Lukas NMB yang diduga menerima suap mengenai proyek multi-years miliaran ditangkap saat lagi makan di restoran. Lagi mukbang kemudian ditangkap, malunya kayak apa nggak tahu deh. Kalau saya ditangkap saat lagi gemeksi, jangankan telan kunyah pun saya nggak mampu lagi karena menahan malu. Lah ini si Lukas dari partainya AHY malah minta diperlakukan seperti raja kecil. Maunya naik Garuda bukan pesawat charteran, lalu makanya harus ada ubi dan ketela. Situ waras. Orang ini waktu makan pasti sehat-sehat saja dan masih bisa ngobrol-ngobrol. Lalu kemudian saat menikmati gemek yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya itu, petugas KPK pun datang tiba-tiba kasih surprise dan menangkap Lukas. Lukas pun dibawa sementara ke Makobrimob setempat. Penangkapan Lukas NMB ini diketahui pihak pendukungnya. Mereka tidak puas dengan penangkapan Lukas dan melakukan bentrokan di Makobrimob. Akhirnya si Lukas yang namanya sama kayak murid Yesus dan Injilnya ditulis sebelum Yohanes bukan Baswedan ini, dilarikan ke Bandara Sentani untuk diterbangkan kala itu. Diterbangkan dengan pesawat charter ke daerah Manado terlebih dahulu, lalu dari Manado langsung tur ke Jakarta. Di Bandara Sentani, Papua pun terjadi baku hantam antara pendukung Lukas Demokrat dengan polisi sehingga polisi harus melakukan tindakan tegas dan terukur. Peristiwa itu memunculkan 1 korban jiwa dan 2 korban luka-luka. Kok koruptor didukung sih? Di Jakarta saya nggak tahu apakah pendukungnya AHY ikut nggak puas atau bagaimana. Yang pasti dalam hari itu akhirnya Lukas NMB sebelum dibuang ke KPK, diberesin dulu di RS untuk diketahui rekam medisnya. Akhirnya Lukas pun dibawa ke KPK dengan rompi hijau dengan naik kursi roda. Lukas NMB pendukung Demokrat AHY yang juga merupakan pengusung Yohanes Baswedan langsung sakit. Padahal sebelumnya dia waktu ditangkap masih makan dan bisa berjalan normal kok. Sikap yang ditunjukkan pihak tersangka koruptor Lukas NMB baik dari keluarga, pengacara dan dokter pribadinya adalah sikap yang mencerminkan betapa koruptor itu terkesan dilayani oleh penegak hukum. Dari sini saya menyimpulkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih miris. Penegak hukum masih takut. KPK masih terlihat membela si Yohanes. Relasi kacung jongos antara KPK dan Lukas Yohanes yang merupakan orang dekat cendana pun masih kelihatan jelas. Jadi reformasi di KPK masih dibutuhkan. Terbuangnya Novel Baswedan dan Febri Diansyah dari KPK masih nggak cukup membuat KPK bisa memungut Yohanes dan membuangnya ke tong sampah korupsi. Koruptor harus dibuang ke tong sampah. Penegak hukum harus direformasi. Di DKI Jakarta yang paling miris, beras bertonton yang nilainya katanya sampai triliunan itu ditimbun sejak 2020 oleh orang-orangnya Yohanes Baswedan. Kok KPK nggak berani nangkap padahal buktinya kuat banget. Buktinya segudang, literally segudang bro. KPK sama yang jauh berani, tapi sama yang nggak sampai sejam perjalanan untuk ke barang bukti segudang. Kok kelihatan pura-pura buta tuli bisu? Itu pura-pura atau bagaimana?